السلام عليك يا مسك والطيب السلام عليك يا محي الذنوب السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuqna kamalal ikhlas wal yaqin wa ahsin akhlaqana bi ma'rifatil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Mujahidin, orang tua kita Bapak Haji Maman beserta keluarga besar dan segenap jajaran pengurus DKM Mushola Al-Mujahidin. Tak lupa yang saya hormati Ketua Ta'lim, Ketua Majlis Zikir Nurul Huda, Bapak Ustadz Saman beserta juga jajaran pengurus yang lain yang mohon maaf saya tidak menyebut satu persatu. Tak lupa yang saya hormati Akhirul Kiram Ustadz Nasri, Ustadz Husain, Ustadz Marsan dan juga akhirnya Ustadz Mami, para orang tua kami yang saya hormati Bapak Haji Aribowo, Bapak Haji Nalan, Pak Rahmat, tak lupa Pak RW Joni dan juga Pak RT selaku Sohibul Bait, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Zikir Nurul Huda yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan nikmat curahan rahmat kepada kita. Malam hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir ke musholah ini, ke majelis ini dalam rangka menunjukkan sebagai hamba Allah yang baik,
sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, memenuhi perintah-perintahnya. Kita hadir ke tempat ini menjalankan zikir bersama, silaturahmi, dan juga nuntut ilmu. Sudah 3 kegiatan yang kita laksanakan sekaligus. Insya Allah mudah-mudahan dengan wasilahnya kita berkumpul di tempat ini. Kelak nanti di yaumil kiamah kita pun akan dikumpulkan di tempat yang sama, dikumpulkan di tempat dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin ibu-ibu yang di luar, kalau pakai speaker ini kedengeran enggak? Dengeran ya? Ya pakai speaker ini aja nih. Tadinya mau pakai speaker luar, mohon maaf pengaruh. Jadi saya pakai speaker dalam saja. Ada yang belum saya sebut ya? Orang-orang tua kita udah semua ya. Mohon maaf dah kalau nggak disebut mah. Yang penting, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, sebelum kita membahas lanjutan kitab kita, masih fadilah zikir. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan, memerintahkan kita berzikir, dan itu langsung perintah Allah. Hanya karena tidak diwajibkan sehingga kita kadang-kadang tidak memilih itu sebagai salah satu amaliyah untuk mendekatkan diri ke Allah. Padahal ayat zikir lebih dari 200 ayat dibanding ayat sholat. Sholat kalau perintah kurang lebih hampir 50 atau lebih dikit ayat sholat. Tapi ayat zikir di Quran itu hampir 200 ayat. Salah satunya di surat Al-Jum'ah. Fa'iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu ayat surat Jumat memerintahkan kita, Allah itu kepada kita, Faiza qudiyatis sholati, apabila kamu telah selesai mengerjakan sholat, fantasiru fil ardi, maka kamu bertebaran lagi di muka bumi. Jadi kalau udah datang waktunya sholat, utamanya ini sholat Jumat yang ini ayat ini. Kalau kita mengartikan bukan hanya sholat Jumat, ketika kita sedang beraktivitas apapun, berhenti dulu sejenak, waktunya sholat kita sholat. Fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan cari karunia Allah. Dan Allah yang perintah itu usaha, yang dagang, yang bertani, yang jadi pegawai, yang ngojek, ya segala macam lah usaha-usahanya. Tapi ketika kedengaran panggilan ajan, terdengar suara ajan, coba kita upayakan sebisa mungkin tepat waktu pun bisa bergeser sedikit-sedikit, gak apa-apa. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan kamu setelah itu berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Ayat surat Jumat. Kalau ayat yang di awal tadi saya baca di surat Al-A'la, Sabihis marubikal a'la, kelanjutan ayatnya itu qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung mereka orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung mereka ketika mereka mau berupaya untuk membersihkan jiwanya, baik secara zahir maupun batin. Makanya zikir itu memang metode salah satu untuk membersihkan penyakit hati, kotoran hati. Kotoran kan jangan dikira nih kita udah bersih hati, masih kadang-kadang itu masih ada aja penyakit. Dendam, apa tuh, cepat marah, cepat tersinggung, ujub, ria, itu harus dihilangkan, harus kita upayakan untuk dihilangkan. Dengan cara apa? Metode pertamanya zikir. Zikir, jalankan atau laksanakan zikir, baik zikir dalam sholat, zikir ba'da sholat, ataupun zikir di luar sholat. Kapan sempatnya kita ambil, itu salah satu metode untuk membersihkan hati.
Mungkin di antara kita di rumah tangga ada yang istrinya pemarah, suaminya pendiam, suaminya aja zikir terus. Ntar juga lama-lama istrinya, iya insya Allah sembuh. Atau sebaliknya suaminya yang pemarah, kalau udah di rumah itu sama istri kayaknya mata, kalau udah melotot istri kayak musuh, seperti musuh. Tapi kalau giliran ketemu perempuan lain senyumnya luar biasa. Atau sebaliknya, istri kita di rumah kalau giliran ketika bertemu dengan kita nggak ada manis-manisnya wajahnya. Giliran ketemu sama teman-temannya, giliran ketemu sama orang lain atau lelaki lain, masya Allah itu senyumnya luar biasa. Padahal kan senyumnya wanita, dandannya wanita buat suami sebetulnya. Makanya metode itu salah satu cara untuk membersihkan hati dan mengolah batin kita supaya lebih lembut lagi, lebih lembut lagi. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Dan ketika mereka ingat kepada Allah, mereka mendirikan sholat. Bal tu'sirunal hayatad dunya, tapi kebanyakan mereka lebih memilih kehidupan dunia. Maksudnya ada orang, saudara, tetangga, baik yang tetangga yang kontrak ataupun tetangga asli, mereka kadang-kadang untuk usaha giatnya luar biasa sampai-sampai lupa ibadah. Kalau tafsir ayat ini ke orang kafir sebetulnya qad apa? Bal tu'sirunal hayatad dunya, mereka lebih memilih kehidupan dunia. Padahal sehebat-hebatnya dunia, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, uangnya banyak, tanah hektaran, duit miliaran, mobil-mobil pada berjejeran di rumah. Ketika dia umurnya selesai dipanggil Allah, nggak ada yang dibawa satupun. Gak ada yang dibawa, Pak. Tapi kalau kita wal akhiratu khairun wa abqa, kalau kita memilih kehidupan akhirat, khairun itu lebih baik, wa abqa dan itu kekal. Nggak ada apa namanya, nggak ada yang akan tertinggal. Ketika kita beramal soleh akan selalu ke bawah sampai akhirat. Itulah yang kekal. Makanya kalau punya dunia, upayakan supaya kita ini dalam rangka atau diupayakan dunia kita itu untuk menjembatani kita bahagia di alam akhirat. Itu mukadimahnya. Kita lanjutkan bahasan kita masih di halaman ke-30, baris yang keempat dari bawah, kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillah, alamatu hubbillah, alamat atau tanda-tanda hubbillah seseorang itu mencintai Allah, zikrullah, yaitu mereka berzikir kepada Allah. Salah satu ciri di antara ciri-ciri yang lain yang masih banyak. Tanda orang mencintai Allah, salah satu cirinya adalah zikrullah, mengingat-ingat Allah atau menyebut-nyebut nama Allah. Wa alamatul bughdillah, dan tanda-tandanya orang benci kepada Allah, bughdu dzikrillahi azza wa jalla, dia membenci zikir kepada Allah yang maha perkasa dan maha agung. Jadi kalau ada orang majelis zikir dibenci sama orang, itu tanda sebenarnya dia benci kepada Allah gitu. Kalau bahasa hadis ini lagi. Jadi kalau ada majelis zikir, majelis sholawat, kita nggak usah usir, itu biarin aja. Kalau kita memang nggak hadir di situ, udah nggak usah ngomong apa-apa. Karena apa? Ketika kita mengucap itu zikir apaan sih, zikir apaan, ini tandanya dia benci kepada Allah. Karena kan kemarin waktu di Masjid An-Nur saya udah cerita, orang itu bisa tenang zikir kalau dia nafsunya mutmainah. Bisa tenang dia zikir kalau dia nafsunya sudah mutmainah. Tapi sebaliknya kalau nafsunya masih nafsu amarah,
Ketika zikir gelisah. Ya Allah, zikir Ustaz udah sejam lebih, ini belum selesai tadi loh. Kan kita zikiran sejam tadi dari sholawat, sejam 5 menit. Karena mohon maaf, isarohnya kita suruh nambah sholawat. Walaupun tadi hanya berapa bait, saya suruh nambah baca sholawat. Dari sholawat yang Nabi Rahman baca, tambahin apa? Saya cari-cari, ketemu di jalan sholawat. Lagi iseng-iseng, oh sholawatnya ini ternyata yang harus dibaca. Ya kita baca yang tadi itu. Tambah, itu bukan nambah-nambah sembarangan Pak. Mohon izin, jadi ya al-qadar 5 menit saya tambahkan itu sebagai bentuk kita penghormatan kepada guru-guru kita. Jadi tanda orang cinta katanya di sini kepada Allah adalah zikrullah. Banyak dia suka berzikir. Wa alamatul buktilah, dan tanda orang yang benci kepada Allah adalah bughdul dzikrillah. Dia benci kepada orang yang zikir kepada Allah. Azza yang maha perkasa, wa jalla yang maha agung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tinggal beberapa hadis ini kita hatamin aja kalau kuat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikayatan anillahi ta'ala. Ini adalah sebuah hikayat, sebuah cerita anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ini hadis kursi berarti. Hadis kursi. Apa kata Allah dalam hadis kursi ini? Ana ma'a abdi. Ana, aku ini ma'a abdi, beserta atau bersama hambaku. Iza zakaroni, ketika dia berzikir kepadaku. Ketika dia berzikir kepadaku. Artinya tadi itu benar-benar kita lagi dekat banget sama Allah. Atau kalau lagi sujud sholat, itu kita berbisik di bumi, kedengarannya bukan di bumi, di langit kedengaran. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu kita berbisik-bisik kan pelan-pelan, tapi di langit itu kedengarannya luar biasa. Malaikat-malaikat, arasnya Allah, makanya berbisik di bumi, terdengar di langit. Itu bahasanya. Itu bahasa itu tuh bahasa orang yang sedang sujud. Kan kita kalau sujud baca subhana rabbiyal a'la pelan-pelan tuh, perlahan lirik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ada nggak yang baca begitu kalau lagi sholat pelan-pelan? Enggak ada, paling buru-buru. Subhanallah, subhanallah. Kedengarannya susunya doang, subuh. Tapi nggak apa-apa. Karena kita lagi didengar di sana, di alam samawat, di alam langit, makanya bacanya harus hati-hati. Ana ma'a abdi, aku bersama hambaku, idza zakaroni, ketika dia berzikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatahu, dan dia menggerakkan bibirnya. Ketika dia menggerakkan harokatnya, gerakan bisyafatahu, yaitu bibirnya. Harokat apa harokat? Harokatnya itu apa? Itu gerakannya berapa harokat itu? Nah gitu, kalau ngaji kan gitu, ngaji tajwid. Itu 1 alif itu 2 harokat, itu 3 alif itu 6 harokat gitu kan, kalau begitu. Mana harokatnya gerakan. Ketika kita bergerak, bibir kita menyebut-nyebut nama Allah, Allah bersama kita. Makanya kalau kita lagi ketemu orang bibirnya lagi umik gitu, kita harus husnuzon, pasti dia lagi zikir gitu. Iya, kalau ada orang ketemu bibirnya sedang bergoyang-goyang, itu mungkin dia lagi zikir. Nggak tahunya mah lagi ngitung ikan. Dulu kan ngitung ikan begitu kan, 5 10 kan begitu. Engkong saya dulu kalau ngitung ikan ada yang begitu di keramba tuh. 5 Haji Mamat masih apa nih? Haji Mamat. Saya pikir dia lagi zikir kali ini. Engkong lagi ngapain? Lagi zikir, katanya lagi ngitung ikan dari keramba, belaya, ikan kecil. Pernah kan begitu ya? Iya, dulu kalau yang masih ingat-ingat zaman dulu begitu. Kakek kita kalau menghitung ikan dari empang ditaruh di baknya, itu kan begitu, pakai apa namanya? Piring dari kaleng dulu kan. 5 10. Saya pikir lagi zikir, nggak lagi ngitung ikan.
Ya, makanya kita husnuzon aja. Kalau kita lagi ke warung, yang tukang warung lagi begitu tuh, nggak apa-apa, lagi jikir kali gitu. Nggak tahu jadi mah lagi gitu, orang ngambil bakwan berapa biji. Ya, jadi kalau kita bergerak bibir kita berzikir kepada Allah, kata Allah apa? Iza jakaroni. Ana ma'abdi, aku bersama hambaku ketika dia berzikir kepada aku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Lah bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bil ghadah yaitu pada pagi hari, wal asyiyi dan pada petang hari atau pada sore hari, afdalu itu lebih utama, min darbis suyuf daripada dorba itu pukulan atau sabetan pedang, suyuf syait fisabilillah dalam berjuang membela agama Allah. Jadi gini maksudnya, orang yang biasa zikir pagi dan sore, pagi habis subuh dia zikir, sore habis maghrib dia zikir, atau habis asar dia zikir, itu fadilahnya itu lebih utama dia perang membela agama. Karena kalau subuh-subuh zikirlah apa yang kita mampu. Banyak kali kita sih tanya Pak Rusul itu, kalau kita zikir paling sisanya 6 orang 7 orang di masjid. Gak apa-apa, karena saya berprinsip begini, saya zikir ya buat saya, dia gak zikir ya buat dia, gitu aja. Jadi jangan pakai ngambek, jangan pakai ngadat. Saya zikir gak ada nemenin ini, udah saya berhenti aja deh, jangan. Pertama, ketika kita mengumandangkan dengan pengeras suara, speaker itu siar. Oh, masjid rumah hidup, maksudnya ada yang apa namanya, jamaah yang berzikir di situ. Yang nggak pakai speaker nggak apa-apa, mungkin dia mau udah tawadu gitu. Nah, kalau udah tawadu dia mau pakai speaker. Kalau pakai speaker tujuannya apa? Supaya ketika ada tetangga kita yang mendengarkan speaker itu mungkin bangun kesiangan, oh ternyata udah zikiran, berarti saya udah siang. Gitu. Tujuannya bukan macam-macam, bukan pamer, bukan pengen dikata, bukan pengen dipuji, enggak, tapi siar aja. Kita dalam rangka siar. Walaupun nanti ada orang gila dikir sebagai speaker amat gitu, biarin aja, nggak apa-apa. Kita jalan-jalan aja yang kita sudah yakini bahwa kita betul, tapi yang penting ikhlas. Ya kan ada orang yang bangun ketika kita udah la ilaha illallah, subuh 4:30 lewat 2 menit. Sekarang nih 4:32 atau 33 lah kurang lebih. Nah, kita kan la ilaha illallah itu udah pas jam 5. La ilaha illallah. Kalau ada orang ketika mendengar la ilaha illallah dia baru bangun, berarti dia kesiangan. Berarti alhamdulillah masih kedengeran ada orang zikir gitu. Belum masuk waktu isyraq, waktu syuruk, masih boleh sholat subuh. Adaan lillahi ta'ala. Bukan yang qadaan lillahi ta'ala, tapi masih adaan lillahi ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kalau di Abah Hanom dikira dulu begitu. Ajunan Jejen, Zainal Abidin, Abah Hanom Suryalaya, Syekh Ahmad Sohibul Wafa. Kalau beliau berzikir awalnya seperti begitu, sampai masuk betul-betul ke dalam hati, la ilaha illallah, karena beliau matoriko. Tapi nanti ketika dia zikir mengejar 165 itu memang banyak yang ambul-ambulan, banyak yang lompat-lompatan juga. Kalau kita sih biasa-biasa aja, zikir jangan pakai lompat-lompat, yang biasa-biasa aja. Karena begini, kalau kita masih zikir lompat-lompat, tandanya dia belum bisa masuk ke sini, belum bisa masuk ke kolom. Atau memang yang nggak lompat-lompat itu dia memang belum bisa konsep. Tapi nggak apa-apa, kita yang begitu aja. Maksud saya begini, ketika nanti kita menemukan orang zikir yang berbeda dengan kita, memang ada sanadnya, gitu. Jangan aneh, itu si zikir ngegas begitu gitu. Orang zikir ngegas, maksudnya ngegasnya kan tadi kita pelan-pelan, la ilaha illallah. Makin di sini kan makin cepat.
Itu dikomenin Pak kita. Jikir sih ngegas begitu, ngegas maksudnya lebih cepat. Masuk gigi 4 gitu. Gak apa-apa, karena kita ikut dulu Pak, bukan sembarangan kita jikir begitu tuh kayak itu, ada gurunya. Ada gurunya jikir seperti itu. Ya jikir yang pelan-pelan gak apa-apa, jikir la ilaha illallah. Tapi kalau jikir begitu mau ngejar 165 bisa sejam setengah. Gitu. Iya, kita mau ngejar 165 jikirnya kayak begitu. Waduh, yang ada kayak kalau zamannya belum terbiasa. Gerundel apa gerundel? Gerundel apa gerundel? Gerundel. Iya, gerundel, gerendeng, gerutu. Oh ya bahasanya itu lah. Saya nggak ngerti bahasa Indonesianya apa. Iya, kira-kira begitu. Ya tapi kita yang biasa-biasa aja, yang biasa-biasa. Jadi seutama-utamanya zikir yang ada di Quran itu kata Allah, Abdul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama yaitu, atau di Quran disebutkan juga zikir yang ada, zikir yang setelah la ilaha illallah itu ya Allah atau Allah. Bapak perhatikan kalimatnya, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali, berarti ujungnya cuma itu Pak, Allah itu. Kalau kita lagi nalkin orang yang sudah mau wafat, itu jangan panjangan begini, la ilaha illallah. Khawatirnya ketika dia baru mengucap la ilaha, umurnya dicabut. Ini berarti dia ikrar tiada Tuhan. Mungkin begitu. Makanya kalau orang sudah mau menjelang ajalnya sampai ruhnya mau dicabut, udah talqinnya Allah itu dulu. Kalau la ilaha illallah panjangan, khawatirnya ketika baru sampai tengah kalimat, belum sampai kalimat Allah, dia sudah dicabut ruhnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, saya cepet ini, saya nge-track ini. Ujkurullaha dzikran khamilan. Zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang lirih. Sendiri kemarin sudah bilang di Green Hill, kalau zikir sendiri, zikirnya lirih, pelan-pelan. Jangan ampul-ampulan sendirian, apalagi zikir di depan rumah di teras sendirian, ampul-ampulan itu kata orang lagu apa dia? Gitu. Iya, jadi zikirnya uzkurullah, zikirlah kamu kepada Allah zikran dengan membaca zikir khamilan. Kha, menyebut kha itu begitu, jangan menyebut kha doang. Ada geraknya dikit, kha. Khamilan, lirih atau pelan-pelan. Kila, maka berkata ulama, wa ma zikrul khamilu, bagaimana zikir yang lirih itu, zikir yang tersembunyi itu? Qala, maka berkata Rasulullah, az-zikrul khafiyyu, zikir yang dalam hati, zikir yang sembunyi. Zikir yang sembunyi itu maksudnya kalau kita lagi sendiri mau zikir dalam hati, ya boleh silakan. Sebisa, coba sekali-kali dites. Sekali-kali, saya belum bisa. Dalam 24 jam kecuali tidur. Coba hari libur yang pada kerja, yang kerja coba dari pagi habis subuh pegang tasbih. Coba kita upayakan dalam sehari itu yang kita kerja itu pagi ketemu pagi bisa nggak zikir full? Saya belum bisa. Baru dapat 5 jam gagal. Coba lagi berikutnya dapat 7 jam gagal lagi. Itu sekali-kali coba begitu deh, zikir dalam 24 jam itu kecuali kita tidur. Karena ketika orang mau tidur dia berzikir, dihitungnya itu pun zikir. Makanya zikir Allah. Terus dari begini, HP tiba-tiba bunyi kan, nggak boleh lagi. Kita lagi zikir enak-enak, Allah. Umi yang buatin kopi hilang lagi. Ya gitu. Jadi kadang-kadang coba sekali-kali, sampai dulu saya pernah diajarkan oleh guru namanya zikir itu kalau di loteng apa sih namanya ya? Nyari tempat sendiri. Disuruhnya di loteng Pak. Dulu memang dalam rangka itu ujrah sebetulnya. Zikir di loteng, nggak boleh ngomong sama sekali sama orang. Itu sebenarnya nggak boleh ngomong sekali sama orang sama sekali. Itu ada dalam rangka melatih koneksitas kita full dalam sehari. Kita makanya jangankan yang zikir terus menerus, dalam sholat aja kadang-kadang kita lupa sama Allah, enggak. Lagi sholat nih, kita nggak lupa sama Allah. Padahal kan apa namanya, akimis sholat li zikri,
didirikan oleh musola untuk mengingat aku, dan kitanya sendiri lagi sholat lupa sama Allahnya. Ingatnya sama bacaan, gerakan-gerakan, sama Allahnya kadang-kadang kita lupa. Paling ingatnya tuh pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu baru ingat. Tapi begitu pun udah bagus, udah cakep dah. Jadi nggak dijelekin dah. Kalau udah belajar ilmu hati mah bagus semua. Ustaz, ada orang pelit banget itu, bagus. Siapa tahu dia anaknya memang perlu jajan dibagi sama orang, ya gitu. Ustaz, itu ada orang kalau ngeluarin rokok satu-satu, ya bagus. Ngeluarin rokok kok nggak dikeluarin semua sih, bungkus-bungkusan dia. Kalau ngeluarin rokok satu-satu bagus, dia hemat berarti gitu. Jadi kita fungsinya husnujon gitu, husnujon terus sama orang. Jangan pakai suujon. Satu lagi masih kuat ini, habisnya kuatlah satu lagi. Saya seperti ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul ibadi, adapun seutamanya seorang hamba, darajatan derajatnya indallahi ta'ala, nanti di hadirat Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, zakirunallaha katsira, zakirunallah, mereka berzikir kepada Allah katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi tanpa batas nih. Kalau zikir yang disebut zikron katsiron tanpa batas. Kenapa saya zikir dibatasin? Itu mengukur kemampuan kita. Ustaz, saya main zikiran ya Allah 1000 kurang, ya tambahin sedikit. Cuma kuatnya 15.000, tambahin aja nggak apa-apa, zikir sedikit. Allah 15.000 paling 2 jam. Allah 15.000. Cuman kalau dia terus bagus, kan kadang-kadang minta 15.000 cuma 2 hari 3 hari soalnya gitu. Makanya gak usah banyak-banyak, standar aja zikirnya, yang 1.000, 100, 1.000 standar. Yang 1.000 aja masih banyak yang nawar. Ustaz, ya Allah 1.000 banyak amat, ya udah ambil 100 kebanyakan Ustaz, ya udah ambil 10. Ya Allah 10 juga saya gak sempet Ustaz, ya udah ambil 3 dah. Kan berarti ringan banget itu. Emang ngapain sih ibu kalau itu sampai 100.000 gak mampu, 100 gak mampu? Apa ibu kerja? Apa ibu dagang? Enggak Ustaz, saya mainin HP aja, mainin HP 2-3 jam buat zikir 1.000 10 menit gak mampu. Ya itulah kan yang saya bilang nafsu tadi kan. Jadi sebaik-baiknya hamba yang punya derajat nanti di hari kiamat di hadirat Allah adalah orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak, sebanyak-banyaknya zikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terakhir, khairu dzikril khafiyyu khairu dzikri, adapun sebaik-baiknya zikir khafi, tersembunyi. Begini Pak nih, yang dimaksud zikir tersembunyi, saya bilang tadi, ingat zikir sendiri, zikirnya lirih aja pelan-pelan. Kalau zikir di musola, zikir di pondok pesantren, kalau zikirnya kopi, murid nggak bisa jadi Pak. Murid-murid nggak ada kali jadi, yang mimpi zikir siapa nggak sepi. Kalau zikir di tempat umum begini seperti begini nih musola, zikirnya harus jahar, harus keluar suaranya. Karena orang itu dari mendengar itu bisa hafal, dari mendengar lama-lama bisa hafal. Kalau sering zikirnya habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, diem aja. Madep ke belakang orang dipelototin, kalau dia ke belakang orang siapa? Ya kalau kita terbiasa zikir bersama, ya udah zikir aja. Karena dalam rangka tarbiyah, intinya gitu, dalam rangka tarbiyah, pendidikan, mendidik. Wa khairul ibadati akhafuha, adapun sebaik-baiknya ibadah adalah yang paling akhafu, yang sepi-sepi atau sunyi-sunyi gitu. Maksudnya supaya menjaga riya gitu. Jangan sampai kita riya. Khaufi. Wa khairu rizki, dan sebaik-baiknya rezeki adalah ma yakfi, yang mencukupi.
Jadi rezeki mah asal cukup ya, jangan pengen kaya. Sudah sering cerita, jadi orang mah nggak usah pengen kaya, yang penting cukup. Beli mobil duitnya cukup, beli rumah duitnya cukup. Makanya di sini disebut khairul rizki ma yakfi, sebaik-baiknya orang yang mendapatkan rizki adalah yang mencukupi. Itu berkah rezekinya, punya duit 100 juta, masuk rumah sakit habisnya 150 juta, tekor kan? Iya, punya duit cuma 200 ribu, punya 200 ribu bisa beliin beras tetangga, itu berkah. Tetangga kita beli beras 2 liter, 2 liter, nah itu selalu itu yang disebut berkah tuh, seperti itu. Hadirin jamaah sekalian, pertama mohon maaf waktunya agak sedikit panjang karena tanggung hadisnya. Nanti kita lanjutkan bahasan kita di bab yang ke Babusani wa Isrun, bab ke-22. Pipa dilatih tasbih, di dalam menerangkan keutamaannya tasbih. Mudah-mudahan dari bahasan kita malam hari ini tentang keutamaannya zikir ini bisa memotivasi kita, mendorong semangat kita bisa banyak-banyak mulai berzikir kepada Allah, untuk membersihkan hati, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus dan juga ketua DKM Mushola Al Mujahidin, orang tua kita Bapak Haji Mamat beserta keluarga besar di sini atas kesediaannya malam hari ini kita melaksanakan zikir di mushola ini. Sebagai informasi tambahan, nanti ke depan mungkin mulai bulan Oktober insya Allah kita zikir di majelis 1 bulan 2 kali. Tinggal diatur waktunya, diselang-seling atau diseling-seling. Pertama, ketiga, atau pertama dan ketiga, atau pertama terakhir. Pokoknya diseling dalam 1 bulan di majelis. Perintah guru kita 2 kali dalam 1 bulan. Sampai nanti pada akhirnya sebulan 3 kali dan seterusnya. Insyaallah mudah-mudahan walaupun demikian ya saya hanya keamanatan dari guru-guru kita, guru-guru mursyid kita untuk melaksanakan zikir ini, makanya saya harus patuh dan tunduk kepada beliau-beliau yang memerintahkan saya untuk menambah ini bacaan atau berubah ini jadwal segala macam. Saya pun belum musyawarah kepada pengurus yang lain. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya menyampaikan permohonan maaf. Untuk penutup doa awal saya persilakan kepada Ustaz Marsan, doa sani nanti dipimpin oleh Ustaz Husain. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.